Assalamualaikum. Halo guys, perkenalkan nama saya Citra Audi, mahasiswa Universitas Juanda dari Prodi Sains Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Ilmu Komputer. Pada topik ini saya bakal buat suatu review sebagai tugas dari pengantar ilmu antropologi. Nah, tugas ini diberikan untuk mewawancarai 3 responden. Nah, saya pribadi memilih 3 responden ini adalah para pedagang kaki lima. Oke guys, yuk langsung aja kita kenalan sama para pedagang kaki limanya. Responden pertama, ini ada Bapak Fendi Setiawan, berusia 31 tahun. Aktivitas sehari-harinya beliau berjualan cilor dan maklor. Nah, beliau ini biasanya mangkal di daerah atau di sekolah di wilayah Bogor Barat guys. Ternyata beliau ini sudah dagang dari 2013 yang berawal dari ikut dagang sama orang, sehingga pada akhirnya pada tahun 2015 beliau mempunyai gerobaknya sendiri dengan modal awalnya itu kisaran 2 juta rupiah. Nah guys, ternyata dengan 2 tahun kemarin adanya pandemi, beliau pernah berjualan melalui aplikasi online. Tetapi uniknya beliau ini bukan jualan cilor melalui aplikasi online, tapi mengganti dagangannya menjadi dagangan lumpia basah. Unik ya guys, ternyata untuk bisa mempertahankan hidup, mengelola usahanya agar terus berjalan, beliau melakukan segala cara agar bisa menghasilkan sesuatu yang diputar kembali gitu guys. Nah, itu tapi tidak berlangsung lama. Setelah selesai pandemi, beliau akhirnya kembali untuk berjualan cilor lagi, mangkal lagi sesuai dengan pangkalannya seperti dulu. Nah, beliau biasa berjualannya itu dari jam 9 pagi hingga sore hari. Responden kedua, ini ada Mas Koko. Beliau berusia 36 tahun dan biasa aktivitas sehari-harinya beliau berjualan mie ayam, jus, dan sop buah. Beliau ini biasa mangkal di daerah Yasmin Bogor Barat. Ternyata beliau ini sudah dagang dari 2008. Sama seperti responden pertama, beliau juga berawal dari ikut sama orang, sampai pada akhirnya selang 1 tahun beliau memiliki usahanya sendiri. Meski untuk mie-nya itu ada tetap paguyubannya guys ternyata. Nah, tadi sempat membahas yang pandemi, ini juga ternyata Mas Koko mempunyai kisah. Sebelum pandemi, beliau memiliki 5 cabang ternyata guys. Tetapi yang bertahan saat ini hanya 2. Banyak sekali rintangan yang beliau hadapi untuk mempertahankan usahanya. Hingga 75% turunnya pendapatan usahanya. Nah, untuk kenaikan BBM yang kemarin ternyata tidak terlalu berpengaruh. Yang sangat berpengaruh itu adalah pas kenaikan bahan bakunya. Beliau juga sempat menaikkan harganya menjadi naik harga dari harga sekian naik 1.000 rupiah. Nah, untuk jualan online ternyata beliau tidak tertarik. Beliau tetap hanya ingin berjualan seperti biasanya saja. Responden ketiga, ini ada Bapak Anung, berusia 50 tahun dan aktivitas sehari-harinya itu berjualan kue cubit di daerah Yasmin Bogor Barat. Nah, beliau ini berawal jualannya itu dari tahun 2012 dan sudah memproduksi sendiri guys. Dari mulai bahan-bahannya semuanya itu sendiri. Nah, beliau juga menyatakan bahwa pas pandemi kemarin itu sangat berpengaruh sekali ternyata terhadap dagangannya.
turunnya pendapatan sekitar 85% dari pendapatan biasanya. Ternyata banyak sekali dampak dari pandemi tersebut. Karena biasanya orang ramai keluar, pada saat pandemi kan orang pada di rumah dan jarang pada keluar, dan untuk makanan pun jarang sekali untuk mereka nyari keluar gitu. Jadi sangat-sangat berpengaruh pada pandemi kemarin. Nah, untuk kenaikan BBM ini ternyata tidak terlalu berpengaruh pada beliau. Karena yang sangat berpengaruh itu pada saat kenaikan bahan baku. Banyak sekali para pedagang yang sudah saya wawancarai, dari yang tadi 2, itu kenaikan bahan baku juga sangat berpengaruh pada para pedagang. Ada yang mereka menaikkan harganya, ada yang tidak. Oke guys, jadi cukup sekian kenalan dari 3 responden tersebut. Oh ya, menariknya ternyata para pedagang kaki lima ini yang saya wawancarai itu pendidikannya hanya mencapai bangku sekolah menengah pertama. Dapat disimpulkan bahwa terkadang keterbatasan pendidikan bukan berarti kita tidak bisa melatih skill. Banyak cara yang bisa dilakukan. Dalam tanda kutip, bukan berarti pendidikan itu tidak penting. Pendidikan tetaplah penting untuk kita mencetak generasi-generasi penerus bangsa. Keterbatasan itu ternyata membuat mereka mau berusaha untuk belajar dan mau bertumbuh. Mungkin bukan hal yang mudah, tetapi atas dasar kemauan untuk bisa bertahan hidup adalah dengan cara berusaha bangkit dari keadaan ekonomi yang hanya terbatas. Memutarbalikkan modal juga bukan hal yang mudah. Tak semua mempunyai jiwa pembisnis. Ditambah dengan banyaknya fenomena yang terjadi, siap atau tidak harus bisa tetap mengelola dagangannya agar bisa terus berdagang. Dan yang paling penting agar bisa terus mempertahankan hidupnya. Oke, jadi cukup sekian pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari saya pribadi, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.